Pembunuhan 6 orang saudara kita Laskar FPI. Bagaimana Islam mensikapi pembunuhan? Baik itu yang dibunuh muslim ataupun yang dibunuh itu kafir yang hidup di dalam daulah, di dalam negara. Apakah Islam abai dengan kasus pembunuhan ini? Tidak merasakan keadilan dengan hukum di negeri ini. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita dikagetkan dengan berita pembunuhan. Pembunuhan apa? Sekarang kan memang biasa pembunuhan itu. Kok kaget? Ada orang naik kereta tengah malam dibegal mati, biasa. Ada orang bawa uang keluar dari bank, kemudian datang perampok, dibegal mati. Ada orang berantem saling membunuh, ada yang mati. Jadi kenapa kaget? Ini yang terbaru. Pembunuhan apa? Pembunuhan 6 orang saudara kita Laskar FPI yang mengawal Habibana, Habib kita. Siapa? Habib Rizik Syihab ditembak mati. Bahkan saksi mata melihat ketika memandikan jenazah almarhum. Semoga Allah merahmati mereka, semoga Allah meninggikan derajat mereka. Saksi mata melihat ada bekas tembakan tembus di dalam tubuhnya. Bahkan ada bekas pembakaran, dibakar, disiksa. Ada apa ini? Kemudian ada mereka mengatakan karena melawan. Mereka membawa samurai, mereka membawa pistol. Yang lucunya ada berita, bahkan mereka sendiri mengatakan, ada oknum mengatakan, oknum polisi sebut senjata api itu rakitan milik Laskar FPI. Ini yang pertama nih, polisi mengatakan itu pistol rakitan, pelurunya 9 mm. Kemudian Kapolda Metro Jaya mengatakan diserang Laskar khusus FPI. Kapolda Metro Jaya mengatakan pistol asli, bukan rakitan, semuanya pelurunya tajam. Loh, tadi polisi satu mengatakan itu pistol rakitan, lalu satu lagi mengatakan itu pistol asli, pelurunya tajam, berbeda lagi. Jadi kita bingung, mana yang betul ini? Kalau kita lihat di kartu anggota FPI, ada yang dilarang, ada yang diwajibkan. Termasuk yang dilarang di dalam anggota itu, kartu anggota itu, dilarang membawa senjata tajam. Kita bingung juga. Ini kan mengawal Habib Rizik. Apakah dibolehkan sama Habib Rizik mereka membawa senjata, sedangkan di peraturan organisasi mereka tidak boleh membawa senjata? Tambah bingung lagi kita, mana yang betul? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka terus berkilah dan berkilah, bagaimana Islam mensikapi pembunuhan? Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan ratusan manusia, seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Satu orang, bukan 6 orang, bukan 10 orang, bukan ratusan orang,
satu orang yang dibunuh dia padahal tak ada salahnya, tak ada membuat kerusakan, dosanya seperti membunuh seluruh manusia. Baik itu yang dibunuh muslim ataupun yang dibunuh itu kafir yang hidup di dalam daulah, di dalam negara. Tidak boleh dibunuh, haram darahnya. Tapi sekarang kita tengok begitu murah itu nyawa, begitu murah itu darah. Ada apa yang terjadi di negeri kita yang kita cintai ini, yang mayoritas muslim? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Kehancuran dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibandingkan dengan pembunuhan seorang muslim. Hadis riwayat An-Nasai. Saya dapat berita lagi, para laskar itu kan yang pengawal itu mereka tidak tahu itu polisi. Itu yang lucunya. Karena mereka tidak memakai seragam polisi. Yang ditakutkan itu preman, karena pakaiannya seperti pakaian preman. Maka kalau tahu mereka itu polisi, pasti mereka turun. Ada apa yang terjadi? Mereka tidak menunjukkan identitas mereka. Maka yang ditakutkan adalah perampok, preman yang akan mencelakai Habibana Habib Rizik Syihab. Sudah berulang kembali. Kalau dulu ada yang disiram pakai air keras, kalau dulu ada yang ditusuk, yang ditikam, maka ini waspada para laskar. Yang ditakutkan orang penjahat, preman yang mau mencelakai Habibana. Makanya itulah was-was. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membalasnya nanti di hari kiamat. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Dikatakan Allah, barang siapa yang bunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya ialah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepada dia, mengutuk dia dan menyediakan bagi dia azab yang besar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, kenapa ini terus berulang? Ini harus dijawab pertanyaan ini. Pembunuhan ini kenapa terus berulang? Ternyata saya melihat dimasukkan di dalam media YouTube, di pengadilan negeri ada kasus pembunuhan kemudian disidang. Siapa yang disidang? Pembunuh. Jadi setelah dapat pembunuhnya, keluarga mengatakan harus dihukum seberat-beratnya karena ini pembunuhan perencanaan. Jadi terencana pembunuhannya berat. Bahkan kalau memang katanya di undang-undang itu sampai dibunuh. Karena pembunuhannya sadis. Sampai apa? Cuma di penjara sekian tahun. Keluarganya tak menerima. Tidak menerima keluarganya, sampai istrinya itu mengamuk di pengadilan negeri itu. Apa yang terjadi? Dia mengatakan kepada wartawan, aku sudah menyogok ini itu, sudah habis uangku ratusan juta, tapi ternyata keputusannya cuma dipenjara sekian tahun. Padahal harus berat seberat-beratnya, bahkan harus dibunuh. Orang kafir saja yang istrinya tadi meninggal itu tidak merasakan keadilan dengan hukum di negeri ini. Kenapa? Karena hukum di negeri ini buatan manusia, bisa dibeli, bisa dibayar. Boleh jadi si pembunuh itu lebih besar sogokannya, wallahu a'lam. Jadi bagaimana mengatasi ini dalam Islam? Apakah Islam abai dengan kasus pembunuhan ini? Ternyata tidak. Islam itu mengatur segalanya. Apa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.
Loh, jadi dikisos ini, dibunuh lagi nih. Ya, orang kafir aja mau dia. Kalau seumpama yang membunuh suaminya harus dibunuh. Masa kita yang beragama Islam tidak mau dengan hukum Allah? Maka orang yang membunuh itu seharusnya dibunuh, dikisos. Jangan macam-macam dengan darah. Akhirnya apa? Kalau hukumannya loyo, kalau hukumannya tidak tegas, bahkan dibeli, bisa dibayar, jual beli undang-undang, maka akhirnya apa? Pembunuhan di mana-mana, merajalela. Pilih mana hukum buatan manusia daripada hukum Allah? Maka orang yang beriman mengatakan hukum Allah, karena hukum itu cuma dua saja, hukum Allah kemudian hukum buatan manusia. Terakhir, semoga ini yang mereka terus berkilah ini Allah tunjukkan mana sebenarnya. Apakah memang dibunuh dan mereka tidak membawa senjata laskar itu, atau macam mana itu harus dituntaskan. Kalau memang betul Laskar FPI itu tidak membawa senjata, dan memang betul Laskar FPI itu almarhum, mereka disiksa kemudian dibunuh, ditembak mati, maka semoga yang membunuh juga harus dihukum setegas-tegasnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.